Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa wala wala haula wala quwata illa billah. Merupakan kebahagiaan bagi kita khususnya dari kaum muslimin yang berada di Parepare, alhamdulillah, dan Pinrang. Kita kedatangan Ustadz kita, Ustadz Harith Hafizahullah Ta'ala, yang telah memberikan beberapa hari ini faedahnya di Makassar, Pinrang, dan Parepare, yang semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberkahi ilmu beliau. Allahumma amin ya rabbal alamin. Amin. Barakallahu fiik. Dan sekarang ini kita lagi bincang-bincang santai habis makan, yang kita ambil kesempatan yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi perkumpulan ini untuk beliau memberikan nasihat untuk kita semua ini, insyaallah. Fadal Ustaz. Masya Allah. Barakallahu fiik Ustaz, jazakallah khairan atas kesempatannya. Ini juga Bang Ferry, jazakallah khairan. Udah susah payah ngantar-ngantar jemput kemari. Jadi Masya Allah ya, saya melihat beberapa hari di Makassar, di Goa, di Parepare, di Pinrang, ya Alhamdulillah dakwah berjalan begitu baik, ya, dan juga kekompakan teman-teman di sini Masya Allah luar biasa, ya, dan itu seharusnya yang harus kita terus pertahankan. Toh di sana orang-orang musyrikin, munafikin, ahlul batil, mereka bisa bersabar ya di tengah-tengah banyaknya perbedaan di antara mereka untuk menyerang Islam dan menyerang dakwah Nabi kita SAW. Seharusnya kita juga harus lebih bersabar dengan persamaan sebenarnya dari sisi kita, sisi akidah sama, semuanya sama, sehingga kita harus lebih bersabar lagi dengan teman-teman kita. Ya, dan hal yang perlu untuk kita sadari, siapapun orang yang memang dia itu berada di komunitas kita, para penuntut ilmu, mereka tetap walaupun sebagai penuntut ilmu sejati tetap bukan malaikat gitu Ustaz ya. Tetap mereka ada hal yang membuat kita kesal, ada yang membuat kita nggak senang, ada hal yang membuat kita memang risih. Itu adalah sesuatu hal yang akan mungkin terjadi gitu. Nah, maka disinilah kita harus lebih banyak bersabar, ya, tidak mudah tersinggung, tidak kepo, tidak ya membawa perasaan, kemudian karena masalah-masalah kecil kemudian kita jadi nggak akur lagi. Jadi kalau kita melihat kehidupan sahabat Nabi itu bantah-membantah itu biasa mereka. Bahkan disebutkan dalam Sahih Muslim pada waktu itu Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu pergi Jumat terlambat. Umar bin Khattab menjadi khatibnya. Di dalam khutbah ini, ya Utsman, kenapa kamu terlambat? Kata Utsman, saya tadi sibuk di pasar jualan, kata Utsman. Terus kamu mandi nggak? Enggak, kata Utsman bin Affan. Kata Nabi SAW, kalau datang hari Jumat mandilah engkau. Jadi setelah itu nggak, setahu saya ya, nggak ada istilahnya Umar sama Utsman baperan, ribut-ribut gitu kan. Jadi ya biasa gitu. Jadi namanya kita manusia, ya pasti ada kalimat-kalimat dia yang nggak kita suka, itu pasti terjadi. Jadi jangan terlalu dibawa perasaan. Jadi kita harus memang siap dengan segala kondisi dan keadaan. Makanya Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadisnya, dengan seseorang bergaul dengan manusia dan dia sabar dari gangguan manusia, itu lebih baik daripada dia tidak bergaul sama sekali dengan manusia. Dan ini kan ada isyarat dari Nabi kita SAW, ketika kita bergaul dengan manusia pasti ada yang kita tidak sukai. Nah, kadang-kadang syaitan mau masuk di antara kita, yang tadinya mungkin masalah-masalah kecil, yang tadinya masalah-masalah kehidupan sehari-hari, tiba-tiba nanti cari-cari dalil, diseret-seret lah ke dalam masalah akidah, dalam masalah agama, dan lain sebagainya. Jadi ini mungkin kita harus menghindar dari kecil dulu. Karena ketika yang kecil ini terus-terus dibiarkan, maka ini jadi hal yang akan menjadi hal yang nggak baik gitu ya. Jadi ya namanya kita berkomunitas seperti ini, kita harus sabar. Seperti saya sebutkan tadi, ahlul batil, mereka bisa sabar sama-sama bersamaan dengan bedanya mereka untuk menyerang ahlus sunnah, maka ahlus sunnah harus lebih bersabar. Seperti itu. Di tengah persatuan, di tengah kesamaan mereka gitu. Ini Ustaz, sekarang ini kan kita alhamdulillah diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyebarkan dakwah, diantaranya adalah di media sosial. Nah, tidak jarang dari yang memberikan faedah di media sosial itu kan sebagian besar orang dikenal, sebagiannya tidak dikenal. Ya. Nah, mungkin berikan nasihat kepada kita dan para pemirsa yang menyimak dari bincang santai ini terkait masalah konsep yang dijadikan tolak ukur tanpa harus melihat
oh ini dari sama kubu dengan ini kubu ini. Tapi konsep yang paten yang jadikan oh ini Ahlus Sunnah ini. Ya. Nah, baik. Atau mungkin sebelum saya membahas itu, tadi kita sempat diskusi juga ya. Permasalahan media sosial, Instagram, YouTube dan Facebook dan sebagainya, kita berharap memang setiap teman-teman yang maksudnya berdakwah, yang nggak ada salahnya untuk juga menyebarkan ilmu, karena mau nggak mau kita berada di zaman kalau kita yang nggak maju, maka orang lain akan menerkam saudara-saudara kita muslimin. Jadi kalau kita berbicara pantas, kita nggak pantas semua, Ustaz. Nggak pantas semua kita menyebarkan kebaikan. Cuman beginilah kondisi manusia. Ya, di tengah-tengah bergejolaknya pemikiran liberal, ya orang-orang berani mengatakan semua agama sama, berani mengatakan bahwasannya nikah sesama jenis itu adalah hal yang memang manusiawi dan lain sebagainya. Ini kan hal-hal yang sangat mengerikan. Ya, terkadang menyebarkan aibnya sendiri. Mereka buat channel khusus coba. Iya, jadi kalau kita berbicara, lagi-lagi saya katakan kalau kita berbicara kemampuan atau lain sebagainya, ya mungkin kita nggak pantas lah ya. Cuman beginilah kondisi apa yang ada di tontonan anak-anak muslimin. Jadi mau nggak mau kita harus masuk ke situ. Sesuai dengan kemampuan yang kita bisa lakukan ya. Nah justru dan selanjutnya, ya istilahnya kita kan melihat merekomendasi seseorang itu kan, ya misalnya dia belajar di sini, gurunya sudah jelas, ininya sudah jelas. Yaudah itu kan yang kita ketahui, dia sebagai orang yang memang berhak untuk diambil ilmunya. Apalagi di zaman-zaman seperti ini, ya mungkin kalau ada orang yang salah-salah sedikit lah ya, dengan kondisi seperti dengan rusaknya orang-orang yang menyuruh manusia kepada kesesatan itu sangat banyak seperti itu. Jadi ibaratnya kalau salah-salah sedikit bukan kita yang salah, tetap salah gitu loh ya. Tapi dengan kondisi seperti ini kita seharusnya lebih memaafkan. Ya buktinya Rasulullah ketika beliau tidak mampu untuk mengamalkan agama di Mekah, kan pergi ke Habasyah. Habasyah itu kan negeri kafir juga. Tapi ada al-khawf dororen lah di sana. Cuman intinya saya ingin berbicara ya sesama koridor Ahlussunnah. Saya nggak berbicara di luar koridor Ahlussunnah. Jadi ketika menurut Anda ada saudara Anda memang keliru ya, dan dalam keadaan dia memang intima kepada Ahlussunnah, dikenal sebagai Ahlussunnah, tapi ada yang berbeda lah dari kita. Dengan kondisi seperti ini seharusnya kita lebih memaafkan lah ya, karena di sana banyak hal-hal yang besar yang terjadi, yang kesesatannya itu bukan hanya perselisihan masalah bid'ah dengan sunnah, tapi antara kekufuran dengan keimanan. Jadi hal yang seperti ini justru kita harus lebih memberikan udzur lah ya. Barakallahu fiik. Mungkin Pak Ferry ada. Ya, sudah. Baik, barakallahu fiik. Jazakallahu khairan. Dan Anda juga Masya Allah terima kasih nih sama teman-teman udah menjamu makanan yang luar biasa. Ya, dan juga Masya Allah sambutan yang saya melihat, walaupun mungkin sebagian kita nggak kenal sebelumnya, namun memang itulah ikatan sunnah Rasulullah itu memberikan efek yang luar biasa ya, karena persaudaraan kita sebenarnya persaudaraan di atas agama kita, dan mungkin ada sesuatu yang nggak berkenan saya minta maaf. Barakallahu fiik, jazakumullah khairan.